Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masih aplikasi trigonometri, yaitu kecekungan dan titik belok. Nah, langkah untuk mencari kecekungan dan titik belok. Yang pertama, kita cari f double aksen x sama dengan 0. Berarti turunan 2 kali. Setelah itu, kita akan cari nilai x-nya. Nilai x dengan persamaan trigonometri. Dapat nilai x, baru langkah kedua untuk mencari kecekungan. Ini kecekungan dulu ya. Untuk kecekungan, maka yang kita lakukan uji nilai di antara x yang didapat ke f double aksen x. Nah, dari sini jika f double aksen x-nya lebih dari 0 dan jika f double aksen x kurang dari 0. Jika lebih dari 0, maka ini cekung ke atas. Terus jika kurang dari 0 atau negatif, berarti cekung ke bawah. Nah, itu untuk kecekungan. Jadi nanti langsung diuji. Sudah itu dapatlah ininya. Kita buat garis bilangannya. Nah, untuk titik belok apa yang dilakukan? Substitusikan x ke f ke fungsi awal, itulah titik beloknya. Nah, inilah materi kita hari ini. Biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Pertanyaannya, tentukan kecekungan dan titik beloknya. Tentukan kecekungan dan titik belok dari yang satu dulu. Kita bahas soal yang pertama dulu. Di sini soalnya adalah fungsi f(x)-nya adalah sin x dikurang cos x dengan interval soal dari 0 sampai dengan 2π. Nah, langkahnya f double aksen x sama dengan 0, berarti kita turunan 2 kali. Kita turunkan terlebih dahulu turunan pertama. Turunan sin apa? Cos x. Turunan cos min sin x. Min ketemu min plus sin x. Baru sudah itu kita cari f double aksen x turunan kedua. Turunan cos apa? Min sin x. Turunan sin x adalah cos x. Apa pernyataannya? F double aksen x sama dengan 0. Berarti kita buat min sin x ditambah cos x sama dengan 0. Sudah, ini kita lanjutkan, diapakan lagi? Pindah ruas, min sin x sama dengan min cos x. Lanjut, min bagi min plus, sehingga boleh kita buat, ini minnya habis ya, kita bagi sin x dibagi cos x sama dengan 1. Jika kita kali silangkan kembali lagi ke atas. Sin x bagi cos x apa? Tan x sama dengan 1. Tan berapa yang hasilnya 1? Tan x sama dengan tangan 45 derajat. Nah, sudah dapat ininya, baru kita masukkan persamaan tangan. Apa rumus persamaan tangan? X sama dengan 45 ditambah 180K. Jika K-nya 0, maka X-nya 45 derajat.
Jika K-nya 1 maka X-nya 135 derajat. Jika K-nya 2 lebih dari interval. Berarti X yang kita dapat hanya 2, 45 dan 135. Kita cari dulu kecekungan. Berarti untuk mencari kecekungannya, cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita buat garis bilangan. Untuk garis bilangannya di sini ada interval soal. Interval soalnya berapa? 0. X yang kita dapat 45 derajat, terus 135, dan interval soal 360 derajat. Nah, di antara ini ada angka berapa saja yang untuk kita uji? Misal di sini ada angka 30 derajat, ini ada 120 derajat, sudah istimewa yang ini ada 300 derajat. Nah, kita ujinya kemana? Ke F double aksen. F double aksen X. Apa F double aksen X yang kita dapat? Min sin X ditambah cos X. Oke, kita uji 30 derajat. Min sin 30 ditambah cos 30. Sin 30 min setengah ditambah setengah akar 3. Ini hasilnya positif. Terus kita uji 120 derajat. Min sin 120 derajat cos 120 derajat. Ini hasilnya negatif. Cos 120 juga negatif. Negatif ketemu negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Terus F double aksen X 300. Min sin 300 ditambah cos 300. Di kuadran 4, sini kuadran 4 bernilai negatif. Min ketemu min plus, cos di kuadran 4 bernilai positif. Plus ketemu plus, plus. Maka yang kita dapat positif, negatif, positif. Nah, yang positif itu cekung ke atas. Maka dapatlah cekung ke atas. Interval cekung ke atasnya yang mana? Ada 2. Dari 0 sampai dengan 45 derajat. Dan satu lagi 135 sampai dengan 360 derajat. Nah, sedangkan cekung ke bawah, cekung ke bawahnya hanya 1, dari 45 derajat sampai dengan 135 derajat. Nah, ini untuk kecekungan. Untuk titik beloknya gimana? X yang kita dapat, apa kata langkahnya? Disubstitusikan ke fungsi fx. Berarti X yang kita dapat berapa? 45 derajat. Kita substitusikan ke fungsi awal. Fungsi awal sebelum diturunkan apa? Sin X dikurang cos X. Maka F 45 derajat sin 45 dikurang cos 45. Berapa ini nilainya? Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, 0. Terus selanjutnya X yang 135 sin 135 min cos 135. Sin 135 setengah akar 2, cos 135 dikurangi 2, min ketemu min plus setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 akar 2. Berarti dapat disimpulkan di sini titik beloknya ada 2. Apa saja titik belok di sini? 45 derajat, 0 dan 135 derajat, akar 2. Nah, ini adalah jawaban dari contoh yang pertama. Jadi intinya konsepnya tidak akan jauh beda dengan materi fungsi naik dan turun kemarin. Cuman di sini kita gunakan turunan kedua. Langkah-langkahnya semuanya sama persis. Nah,
misal kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada fungsi fx sama dengan sin cos kuadrat x tambah 1. Soalnya juga sama, tentukan kecekungan dan titik belok. Berarti langkah awal kita cari f aksen dulu ya. F aksen x turunannya ke depan 2 cos x dikali min sin x. Maka f aksen x min 2 sin x cos x min 2 sin x cos x ini senilai dengan sin 2x. Maka f aksen x nya min sin 2x. Baru kita cari f double aksen x. Apa turunan sin? Cos ada 2, min 2 cos 2x. Nah lanjut, udah dapat. Baru kita cari f double aksen x sama dengan 0. Min 2 cos 2x sama dengan 0. Cos 2x 0 dibagi min 2, 0. Cos berapa yang hasilnya 0, yaitu cos 90 derajat. Interval soalnya ini dari 0 sampai dengan 180. Kita masukkan rumus cos. Apa rumus cos? 2x sama dengan 90 ditambah 360k. Ini sama-sama kita bagi 2. Maka hasilnya x 45 derajat ditambah 180k. Jika k-nya 0, x-nya 45 derajat. Jika k-nya 1, x-nya 135 derajat. Tadi ya 100 kan 135 ya. Bentar. 8 tambah 4. Nah selanjutnya rumus yang satunya lagi, karena ada 2 rumus, 2x sama dengan min 90 ditambah 360k. Sama-sama kita bagi 2. Maka x-nya minus 45 ditambah 180k. Jika k-nya 0 tm, jika k-nya 1, maka x-nya 135. Nah sampai sini berarti x-nya sama ya. Kalau k-nya 2 lebih dari x, kalau dapat x tinggal kita substitusi, kita buat garis bilangan. Nah kita buat garis bilangannya di sini sama, ada 0 interval soal, ada 45 derajat, ada 135 dan ada 180. Kita uji di sini ada 30 derajat, 120 derajat dan 150 derajat. Kita ujinya kemana? Ke f double aksen. F double aksen x sama dengan min 2 cos 2x. Nah tinggal kalian substitusikan, nanti didapatlah, kita masukkan dulu 30 derajat. Maka di sini min 2 cos, ini dikalikan dulu 2 kali 30, 2 kali 30 cos 60. Cos 60 negatif ya, ini daerah negatif. Terus kita cari 120 juga sama, min 2 cos 2 kali 120, 2 kali 120 cos 240. Di kuadran berapa? Kuadran 3. Negatif ketemu negatif positif. Terus nanti 150 kali 3, 300. Cos di kuadran 3 positif, berarti ini daerah negatif. Setelah diuji, berarti fungsi cekungnya ada berapa saja? Cekung ke bawahnya dari 0 sampai 45, cekung ke atasnya dari 45 sampai 135, cekung ke bawah lagi 135 sampai dengan 180. Berarti kalau kita buat di sini, cekung ke bawah
dari 0 sampai dengan 45, terus dari 135 sampai dengan 180. Cekung ke bawahnya, cekung ke atas. Cekung ke atas dari 45 sampai dengan 135. Untuk titik belok tinggal disubstitusikan 45 dan 135 ke fungsi awal. Nah, untuk pertemuan ini cukup sampai sini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.